Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Saya yakin saudara semua sudah beribadah masing-masing di dalam rumah, tetapi kita siang hari ini akan belajar bersama-sama. Selain berdoa, tapi juga belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah tekanan dan himpitan yang kita alami, kita jumpai, kita hadapi saat-saat ini. Dan kita berharap kita boleh menang dari tekanan itu dan menang dalam segala himpitan yang kita jumpai saat-saat ini. Tema firman Tuhan siang adalah menang terhadap tekanan. Firman Tuhan terambil dalam surat 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita semua. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, ada dua hal yang perlu kita ketahui bagaimana caranya saya dan saudara bisa menang di tengah-tengah tekanan dan himpitan saat-saat ini. Dua hal tersebut telah disampaikan kepada Timotius melalui bapak rohaninya adalah Paulus. Dan Paulus pada waktu itu mengalami tekanan dan himpitan. Konteks yang kita baca ini sedang ada dalam penjara. Tetapi dia boleh menulis suratnya kepada anak rohaninya Timotius. Dua hal itu apa saudara-saudara? Dan dua hal itu adalah ada dua untuk bisa menang di tengah-tengah tekanan hidup yang kita jumpai. Seperti yang dialami Paulus, dia boleh menang dan boleh menguatkan Timotius di tengah-tengah kondisi Timotius yang saat itu juga mengalami tekanan hidup. Bukannya waktu itu, tapi sejak kecil dia mengalami tekanan hidup. Dua hal itu, yang pertama adalah Timotius ayat yang ke-5 mengatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Untuk menang di tengah-tengah tekanan dan himpitan, kita perlu memiliki iman yang tulus ikhlas. Saudara perhatikan kata tulus ikhlas. Ketulusan dan keikhlasan itu perlu diuji dengan waktu. Tidak bisa dibungkus dengan cara yang cepat, tapi butuh waktu. Dilihat dengan waktu, dilihat dengan timing yang sangat lama. Nah, Timotius memiliki iman yang luar biasa, dikatakan tulus ikhlas. Dari mana iman yang tulus ikhlas berangkat? Dari keluarga, saudara-saudara. Saudara ketahui, Timotius adalah anak dari ibu seorang Yahudi, papa seorang Yunani, nenek yang seorang Yahudi. Neneknya Lois dan ibunya Eunike adalah seorang Yahudi yang dulu beragama Yahudi pindah kepada Kristen, percaya pada Yesus. Timotius dididik luar biasa tentang ketulusan, tentang melayani, tentang mengikut Yesus tanpa ada tendensi apapun kecuali mengikut Yesus. Dan Timotius belajar dalam keluarganya. Papanya tidak disebut karena papanya seorang Yunani di sana. Dan Timotius mendapatkan pendidikan yang luar biasa dalam keluarganya. Iman yang tulus ikhlas itu hasil dari didikan keluarga yang kuat. Iman tulus ikhlas itu hasil dari bimbingan dari neneknya Lois, termasuk ibunya Eunike. Timotius sejak kecil dikatakan, kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, sejak kecil kamu telah mendengar dan membaca kitab suci. Dan Timotius mengatakan dan mengalami itu karena didikan keluarganya. Iman yang tulus ikhlas dimulai dari dengar firman Tuhan, berangkat dalam satu keluarga yang mau sungguh-sungguh ikut Yesus, yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan tanpa ada tendensi apapun tantangannya tetap tulus ikhlas. Yesus yang menjadi tumpuan hidupnya.
Iman adalah satu keyakinan, satu kepercayaan, ada kenyamanan dalam Yesus. Lois, neneknya seorang Yahudi, dia ikut Yesus dan tinggalkan iman yang lama. Eunike, anaknya, dia ikut Yesus. Kemudian cucunya Timotius diajak ikut Yesus. Timotius diajak untuk melihat oleh Paulus, lihat nenekmu, lihat ibumu, dan aku yakin ada iman juga yang tumbuh dalam hatimu. Iman yang tulus ikhlas diuji dengan waktu. Kebetulan Timotius dididik dengan keluarganya. Hari-hari ini, di masa pandemi corona ini, kita dididik dengan kebersamaan keluarga, keikhlasan untuk tetap beribadah di tengah-tengah tekanan dan himpitan, terus mengutamakan, memuliakan Tuhan, percaya dan menaruh iman kita hanya kepada Yesus, tidak ada yang lain. Tidak bisa dilihat jemaat yang lain, tidak bisa dilihat oleh hamba Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh hingar-bingarnya dunia, tapi dilihat hati tentang kebersamaan, kenyamanan Yesus sebagai Tuhan hidup. Untuk bisa menang dalam tekanan dan himpitan, kita perlu menaruh iman yang tulus ikhlas tanpa ada motivasi yang lain kecuali menaruh kenyamanan hidup keluarga saudara, keluarga saya hanya ke dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dikatakan juga ayat yang ke-6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang kedua, untuk dapat menang di dalam tekanan dan himpitan, kita perlu membangkitkan karunia Allah yang telah kita terima pada waktu kita percaya pertama kepada Yesus. Mengapa demikian? Karena Tuhan sudah menaruh karunia itu kepada saya dan saudara masing-masing. Seperti Timotius yang telah menerima karunia daripada Tuhan untuk boleh memberitakan Injil. Di tengah-tengah tantangan, himpitan, dan penyiksaan masa-masa itu, Paulus mengingatkan untuk Timotius, nyalakan karunia yang ada padamu. Mengapa harus dinyalakan? Karena Tuhan bukan memberikan roh ketakutan, kata Tuhan melalui Paulus, tapi roh kekuatan, roh kasih, roh ketertiban. Mereka yang telah percaya kepada Yesus akan menyalakan menggunakan karunia yang ada untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan beri, baik itu tenaga, pikiran, waktu, dana, untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan kerap kali kita mungkin lemah di saat pandemi ini. Saudara bisa berdoa untuk orang lain, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk hamba Tuhan, bahkan menolong mungkin jemaat dan hamba Tuhan sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Yang kedua, roh yang Tuhan taruh dalam hati saya dan saudara, karunia itu kasih. Kasih itu diuji dalam segala situasi dan terus diuji. Dan kasih itu dibuktikan dengan baik tanpa ada tendensi yang lain kecuali karena mengasihi, memaafkan, menolong, mengampuni karena mengasihi, disiplin karena mengasihi. Yang terakhir, karunia itu juga mengapa? Karena Tuhan menaruh roh ketertiban. Kita mengikuti aturan-aturan yang ada, hidup tertib, bukan hidup semau gue, semaunya sendiri, tapi mengikuti aturan pemerintah dengan baik. Ketertiban di sana Tuhan mengajarkan, sehingga pada masanya kita hidup boleh berjumpa dengan kemenangan di dalam tekanan dan himpitan itu. Karena roh yang Tuhan taruh bukan roh ketakutan. Kita tidak perlu takut tentang masa depan kita. Kita tidak perlu takut dengan hari-hari yang akan datang. Tapi kita tahu kekuatan daripada Tuhan itu memelihara saya dan saudara. Kasih daripada Tuhan menolong saya dan saudara. Dan ketertiban daripada Tuhan yang menolong saya dan saudara untuk melakukan, menggunakan karunia-karunia yang ada itu dalam hidup saya dan saudara, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Selamat menang di tengah-tengah tekanan dan himpitan yang kita jumpai bersama di tengah-tengah wabah saat ini. Bila Tuhan menolong dan memberkati saya dan saudara, apapun situasinya, yakinlah bahwasanya engkau menang di saat-saat situasi sangat tertekan. Karena ada iman yang membuat engkau nyaman bersama keluargamu. Karena ada roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan hidup ketertiban, bukan ketakutan. Tuhan Yesus memberkati.